Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engrit Ingrio Junior dari kelas Manajemen B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bentuk kebijakan makroekonomi. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro atau kebijakan makroekonomi adalah rencana dan tindakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan tersebut adalah untuk mencapai target ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, tingkat inflasi yang rendah dan stabil, ekuilibrium dalam neraca pembayaran, dan pekerjaan penuh. Kebijakan ekonomi makro berbeda dari kebijakan mikroekonomi. Adapun bentuk dari kebijakan makroekonomi itu ada 3. Yang pertama ialah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan di bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Jenis kebijakan fiskal ada 2, yaitu kebijakan fiskal diskresioner yang menyangkut kebijakan anggaran belanja surplus atau defisit, dan kebijakan fiskal penstabil otomatik yang berupa pajak, asuransi pengangguran, dan kebijakan harga minimum. Adapun fungsi dan tujuan kebijakan fiskal yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi. Dan tujuan kebijakan fiskal yaitu mencegah pengangguran dan stabilitas harga. Adapun macam dari kebijakan fiskal yaitu pembiayaan fungsional, pengelolaan anggaran, stabilisasi anggaran otomatis, anggaran belanja seimbang, anggaran belanja defisit untuk mengatasi depresi dan pengangguran. Bila terjadi inflasi, maka kebijakan anggaran surplus dilakukan. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman. Kebijakan moneter banyak digunakan untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian yang biasanya langsung berhubungan dengan tarik-menarik antara kepentingan ekonomi jangka panjang dengan keuntungan jangka pendek. Misalnya kepentingan investasi dan kepentingan selisih nilai tukar. Terdapat 2 macam kebijakan moneter. Yang pertama ialah kebijakan moneter kuantitatif, yaitu suatu kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian dengan menggunakan instrumen terukur seperti OMO dan DR. Yang kedua, kebijakan moneter kualitatif, yaitu kebijakan moneter non-intervensi yang lebih banyak menekankan pada kesadaran pihak perbankan dan yang berhubungan dengannya secara umum. Berikut merupakan instrumen kebijakan moneter, yaitu kebijakan pasar terbuka, kebijakan tingkat diskonto, kebijakan cadangan minimum, pinjaman selektif, dan pembujukan moral. Yang ketiga adalah kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran ialah langkah pemerintah untuk meningkatkan efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan serta tenaga kerja sehingga produksi nasional dapat ditingkatkan, biaya produksi dikurangkan, dan teknologi lebih berkembang. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertimbangkan efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dengan harga murah dan kualitas yang lebih baik. Adapun contoh kasus kebijakan makroekonomi dapat kita lihat pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2020, yang dimana Presiden Jokowi mengeluarkan 4 kebijakan guna mengatasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Presiden Jokowi Widodo menjelaskan situasi krisis virus corona harus bisa dijadikan momentum untuk melakukan reformasi yang fundamental. Beliau mengatakan di dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2020 nanti akan dilakukan langkah-langkah untuk memperbaiki fundamental ekonomi
dan melakukan reformasi sesuai dengan yang selama ini Bapak Presiden selalu sampaikan. Menurut Menteri Keuangan, masih ada beberapa prioritas, yakni perbaikan sumber daya manusia untuk produktivitas dan inovasi, perbaikan dari regulasi dan birokrasi, pembangunan infrastruktur dalam jangka menengah panjang untuk mendorong kompetitivitas Indonesia, dan juga dari sisi kemampuan untuk meningkatkan atau melakukan transformasi ekonomi yang melandasi dikeluarkannya 4 kebijakan ini. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena manusia tak pernah luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.